أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات jaga olehmu ala salawati di atas salat-salat al-khamsi yang 5 biadaiha dengan menunaikannya salat yang 5 fi awqatiha pada waktu-waktunya salat yang 5 wa salatil wusta dan jaga olehmu di atas salat usta salat pertengahan hiya al-asru dianya salat usta itu asar awis subahi atau subuh awit zuhri atau zuhur au ghairiha ataupun selainnya tiap-tiap aqwalun dianya tiap-tiap itu beberapa dianya salat usta itu beberapa pendapat. Jadi sambungan daripada ayat dilikut surat Al-Baqarah ayat 227 maka bak malamnya kata tamong ke dalam surat Al-Baqarah ayat 228 ini pegah oleh Allah Ta'ala hafidhu ala salawati jaga olehmu di atas salat-salat yang 5 keperintahkan di Allah Ta'ala bak getanyo jaga sembahyang yang 5 kiban cara terjaga sembahyang yang 5 biadaiha fi awqatiha dengan tapubut sembahyang yang 5 pada waktu-waktunya sembahyang tapubut sembahyang yang 5 pada waktunya maghrib tapubut waktu maghrib isya tapubut waktu isya subuh tapubut waktu subuh asar zuhur dan lain sebagainya tapubut pada waktunya makanya waktu kun jaga ino hafidhu munyo sebagai kewajiban nanti kajelah le kaya kan sebagai kewajiban aqimus shalah ini kan wajib sembahyang ino gui jaga sembahyang yang 5 makanya gui jaga sembahyang yang 5 hino maksudnya kiban itulah tapubut sembahyang bak wate sama dengan bek sampai le gitanyo tapubut sembahyang di luar wate apalagi hanya ada sembahyang bek sembahyang subuh po 10 hurau sembahyang maghrib po 12 ya kan sembahyang isya ke di wate subuh karena sembahyang isya ke payang wate ya kan itu sembahyang isya wate subuh makanya gue jaga sembahyang pada waktunya. Bahkan untuk yang lebih baiknya untuk berupa fadilah bersembahyang ba awal wate karena na hadis ayul a'mal afdal sarimana amalan yang lebih afdal yang lebih baik itulah as-salatu li awwali waqtiha yang ke Rasulullah toh kata sahabat toh but ya Rasulullah yang paling good toh amalan yang paling good as-salatu li awwali waktiha itulah sembahyang ba awal waktu. Maka dalam ayatnya nyo diperintahkan terhadap getanyo guyu jaga sembahyang iaitu pubut sembahyang dalam waktu. Yang benar beb sembahyang apalagi memang hana ada sembahyang ju. Hana sembahyang ju tanyo hana kada ju nyan ka kenle. Yang benar. Kan? Olian diperintahkan lam secara tegas wasalatil wusta dan dijaga oleh Allah Ta'ala sembahyang wusta. Sembahyang wustanya sembahyang pertengahan. Sembahyang pertengahan. Teman sembahyang wustanya pun sembahyang. Hantam dah dengar habis sembahyang wusta.
sembahyang wustanya adalah sembahyang asar. Ataupun sembahyang wustanya sembahyang subuh. Ataupun sembahyang zuhur dan selainnya. Dalam artian, pada buah pendapat. Pegah sembahyang wustanya maksudnya adalah sembahyang wusta dalam ayat sembahyang asar. Maksud sembahyang wusta adalah sembahyang luhur. Maksud sembahyang wusta adalah sembahyang yang macamnya. Yang pegah sembahyang maghrib dan lain sebagainya. Makanya secara khusus oleh Allah Ta'ala ni jaga sembahyang yang 5 disebutlah jaga sembahyang wusta. Wa afradaha bizikri dan mengkhususkan menerasingkan ianya Allah akannya sembahyang wusta bizikri dengan sebutan li fadliha karena kelebihannya sembahyang wusta. Teman li Allah Ta'ala kalau jaga sembahyang yang 5 sedangkan sembahyang wustanya juga bahagian pada sembahyang yang 5. Bahkan jika kata wasalatul wusta jaga secara khusus sembahyang wusta. Gak terasingkan dengan sebutan karena nak kelebihan bak sembahyang wustanya. Karena nak kelebihan bak sembahyang wusta. Jadi atakan sembahyang wustanya sembahyang yang afdal, sembahyang yang merumpuk pahala lebih daripada sembahyang yang wajib yang lain. Benar. Kah? Jadi makanya sembahyang wustanya khilafiyah para ulama. Sembahyang wusta khilafiyah para ulama. Yang pegah sembahyang wustanya. Yang pegah sembahyang wustanya sembahyang asar. Bahkan sembahyang wustanya sembahyang asar karena mana? Karena sembahyang asar ataupun waktu asar, waktu nuzulil malaikatil laili, waktu turun malaikat malam, wasu'udi malaikatin nahar, dan naik malaikat hari. Abihi qala Syafi'i. Dan dengannya itu berkata oleh Imam Syafi'i. Jadi waktu nikun dalam ayat hafidhu ala salawati wassalatil wusta, Guyu jaga sembahyang yang 5 dan guyu jaga sembahyang wusta. Putar teman sembahyang wustanya pendapat para ulama sembahyang wustanya adalah sembahyang asar. Apakah enggak sebut secara khusus benar sembahyang wusta guyu jaga secara mutlaknya karena nak kelebihan ini. Cuman pakan sembahyang wustanya sembahyang asar. Ya kan? Karena waktu asarnya adalah waktu turun malaikat malam. Malaikat yang bertugas di waktu malam getron waktu asar. Waktu asar. Kemudian bak waktu asarnya adalah malaikat yang bertugas bak waktu ura. Malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala bertugas bak waktu ura. Bertugas ini di bumi. Yang gede ulangit oleh malaikatnya bak waktu asar. Gantosif ni kena. Mereka orangnya dalam pekerjaan adat katanya gantosif. Malaikat malam berarti liganya getun kena buma bak waktu asar. Malaikat yang bertugas bak waktu ura nyan iganya gede langit juga bak waktu asar yang gantosif. Berbeda dengan gedayo. Yang gedayo gantosif kaya bengah gantosif. Mereka tu gede malaikat gantosif berarti bak waktu asar. Makanya nyan sembahyang wusta. Makanya haid datat kan. Sembahyang wusta yang berat sehingga le pahala sembahyang wusta yang sembahyang asar. Kale. Nyan sepa pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i. Olehnya pendapat lam waktu nekun dengan sembahyang wusta adalah sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Bahkan sembahyang subuh. 5 juga karena barang yang disebutkan. Karena barang yang telah disebutkan. Yang pengaji alasannya benar. Bak waktu subuh. Yang bagian pertukaran malaikat bertugas. Yang langit, yang turun ubuma. Dan juga karena hadis. 5 fil hadis. Karena barang pada hadis. Berarti sembahyang usahanya sembahyang subuh. Itu hadis. Burika li ummati fi bukuriha.
diberkati, diberi keberkahan li ummati bagi umatku fi bukuriha pada pagi-paginya umat. Hari Nabi. Dan pegah li Rasulullah. Gejuk keberkahan li Allah bagi umat long bak hotel bunga. Makanya bak hotel bunga tanya bek gedo dae. Dae buik ayo kan. Bek wa ebut 10 drone, info 5 drone menan. Bek menan. Wate subuhnya wate berkatnya fi bukuriha wate paginya wate berkat. Apakah wate alasan le kedua buah alasan. Olian wali anna karena bahwasanya wate sebuah tak tinas. Tak tinas wali anha dan karena bahwasanya malaikat itu datang ianya malaikat akan manusia. Wate tu boh. Karena le manusianya datang. Malaikat gejak bak manusia, wate tu boh. Gejak getrun malaikat. Kau kan? Malaikat rahmatnya bak wate tu boh, berupa manusia. Wahum niyamun, padahal bermula mereka itu yang tidur. Tengok mentinggi dia ni, tinjau babah mentang bak kata. Wabihi qala Malik dan dengannya itu berkata oleh Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik nyo yang getun malaikat nyo adalah wate subuh. Wate subuh dan wate pun getun berarti malaikat yang bertugas di waktu siang. Ini pendapat Imam Malik. Kedua apa? Berarti yang pegah sembahyang luhur, sembahyang ustaznya yang pegah sembahyang asar. Yang pegah sembahyang ustaznya adalah sembahyang luhur. Bukan sembahyang asar, sembahyang subuh. Yang pegah sembahyang luhur, pekal sembahyang luhur. Karena bahawa sesungguhnya zuhur itu awal salat. Yang zahir yang salat dalam Islam. Karena luhurnya adalah sembahyang pun yang lahir. Yang nampak dalam Islam. Latihan pu li Rasulullah awate nicok sembahyang. Jadi wate li Rasulullah Isra. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Palestina kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Kemudian daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Nyanyinan le Rasulullah nicok kewajiban sembahyang. Waktu nicok kewajiban sembahyang, maka bak subuhnya hana sembahyang lam hana sembahyang. Sembahyang pun berarti adalah sembahyang luhur pekon karena bak waktu subuhnya golom na ilmu dengan sembahyang kibat. Adapun secara jumlah, le Rasulullah tikana ilmu. Kalau nyo harus faham, le Rasulullah tikana ilmu. Cuma nyo untuk syiar, untuk le Rasulullah nak ajarkan kepada umat, maka ne purno dari malaikat Jibril bak Rasulullah, kemudian ne pubut le Rasulullah bersama sahabat. Baik dah pakai marah, berarti Rasulullah nyo bangai ke, hanya kedepui katnya nanti tata cara sembahyang tu kan menan. Makanya pada dasarnya le Rasulullah memang sudah alim, sudah punya ilmu yang pada hakikat. Tetapi secara syariat, maka pada waktu subuh tidak ada salat. Maka sembahyang pun berarti yang lahir dalam agama Islam ataupun awal mula syariatkan sembahyang bak Rasul dan bak umat adalah sembahyang sembahyang luhur. Makanya sembahyang luhurnya adalah namanya sembahyang wusta. Le tak pahala. Nanti ulama yang mengatakan sembahyang ustanya selain sembahyang subuh, selain sembahyang asar, selain sembahyang luhur. Toh, qila hiya maghrib. Sembahyang maghrib. Yang sembahyang usta. Pakai sembahyang maghrib. Lianna witru salatin nahar. Karena sembahyang maghribnya adalah pertengah pukul witir. Mana witir? Mempertengah sembahyang siang. Siang total sembahyang. Luhur ngan asar di pertengahnya oleh sembahyang maghrib. Kemudian isya ngan subuh yang kancik malam. Yang benar. Olehnya nak sebagian ulama mengatakan sembahyang isya. Sembahyang ustanya sembahyang isya. Apakah sembahyang isya? Karena bahawasanya malaikat itu datang, malaikat akan manusia. Wahum kusala. Dan padahal bermula mereka itu manusia, itu yang malas. Sembahyang usta yang dijaga oleh Allahnya adalah sembahyang isya. Sebagai ulama apakah? Karena bakwata isya lah gejak para malaikat kepada manusia.
Sedangkan bawatayan manusia dalam keadaan hai sembahyang. Sehingga karena bunuh harus lawan kemalasan, sehingga yang sembahyang Isya nyo memang berat. Sehingga gue jaga secara khusus tersebut. Sembahyang pelihara olehmu akan salat usta. Dan sembahyang usta, itulah sembahyang Isya. Yang menurut sebagian para ulama. Wa qila hiya as-salatu 'ala nabi. Dan kenkilam dan sebagian ulama alam, maka dia bersalawat kepada Nabi nunggunya cuba nak hanjit taboyum pahala yang duble. Makanya sebagian para ulama maksud hafizu ala salatil usta, jaga olehmu akan salat usta, maksudnya adalah selawat kepada Nabi. Selawat tu. Selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi. Maka selawat kepada Nabi nyangkup le pahala. Munyo takalan lebih le pahala lah munyo tak berdapatnya, lebih le pahala daripada sembahyang limau. Kaya kan? Bersumber katanya kewajiban sembahyang limau 4. Bak Nabi. Munyo hana Nabi mungkin berupa tunaikan sembahyang limau. Boleh tepuk tak? Makanya pakanlah sebagian para ulama watakan hafizu ala salawati. Nekuli Allah jagalah olehmu di atas sembahyang-sembahyang yang limau dan salat usta. Apa mana salat usta? Muslawat kepada Nabi. Yang gue jaga. Pekan gue jaga karena kelebihan yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Waqilah dan urun kelam, sebagian para ulama mengatakan hiya salatul Jumat. Salat ustanya sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Karena tiga Jumat 3. Ya kan? Waqilah al-janazah. Ulama mengatakan sembahyang janazah. Waqilah salatul aidi. Ulama mengatakan berarti sembahyang urara. Sembahyang uraraya. Cuma pakan cahang kepegah tu oleh Allah Ta'ala. Mereka kepegah cuma ustaznya kepegah. Pakan kesembunyikan. Wa hikmatu ikfa'iha. Dan bermula hikmah menyembunyikan salat usta. Liyuhafidhal insan supaya menjaga oleh manusia ala zalika kullih. Di atas demikian, tiap-tiapnya demikian. Cuma pakan cik oleh Allah Ta'ala gesam sembahyang usta yang hana kepegah pun. Sehingga para ulama berbeza pendapat mengenai tentang toh sembahyang usta. Sampai para ulama mengatakan selawat kepada Nabi yang kena maksud salatul usta. Kaya kan? Karena mana? Karena legetanya manusia untuk terjaga mandum. Nggak berupa puno kelebihan maksud salat usta puno sehingga tak perbuat mandum. Tak perbuat mandum. Maghrib tak perbuat, Isya tak perbuat mandum-mandum, terus Jumaat sembahyang jenazah mandum. Sehingga watak kata perbuat mandum merupalah tanya iaitu salat usta. Yang hikmah gesam oleh Allah. Gesam oleh Allah Ta'ala hikmahnya adalah supaya le manusia dijaga mandum. Makna jaga mandum, iperbuat mandum. Bentuk pada pegah sembahyang usta pulan. Kenyang mentai perbuat, lain handai perbuat. Yang kaya. Kama akhfal lailatul qadri fi sairil layal. Sebagaimana menyembunyikan ianya Allah akan malam qadar. Pada ketinggalan malam-malam. Perjuan liyakumal insan supaya berjagalah oleh manusia jami'al layal akan sekalian malam. Akan sekalian malam-malam. Sama lagi Allah Ta'ala gesembunyikan malam qadar. Malam qadar gesam oleh Allah Ta'ala. Yang pun hikmah gesam. Supaya oleh kita yang manusia untuk mendapatkan malam qadarnya tak pedang mandu-mandu malam. Makanya wate pegah malam Lailatul Qadarnya nyan dalam bulan Ramadan. Nyan yang kapasti le. Pajan ku malam qadar dalam bulan Ramadan. Bawa teh malam yang benar. Tahu kan? Pajan malam qadar dalam bulan Ramadan bawa teh malam. Man pajannya hana bejan. Boleh jadi buat Ramadan. Gesam oleh Allah. Sehingga dia malheplo malam Ramadan. Man 20 si kurang malam Ramadan. Munya dekedi 20 kurang. Munya ingin merupak malam qadar, maka mandum malam harus terjaga. Mandum malam harus dapat. Teman go yang mengatakan bak siplu okey. Nyan mana? Nyan yang mengatakan bak siplu okey adalah para ulama-ulama yang kan buka hijab li Allah Taala. Urang-urang yang ahli ibadah yang kebiasaan berumpak orangnya. Nyan bak siplu terakhir. Dan keseringan terjadi malam itu pada siplu akhir. Dan kan mesti bak siplu akhir. Boleh jadi bak Ramadan. Kita sama beh li Allah. Gesama beh. Dan kadang-kadang bagi orang yang merupok pun pegahnya malam qadar pada haikan. Tengok yang kagot tengok ke malam qadar. Tapi kemudian mai rok tengok tak malam sang malam qadar pada haikan bergeeh dah hotel orang memang tengok. Kagot hek.
Makanya malam kadarnya gesam oleh Allah Ta'ala. Sehingga malam kadarnya adalah khairun min alfisah. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Makanya gesam. Sama lagi semua ustaz lagi cik gesam. Masuk salatul ustaz gesam. Supaya ngeta perbuat mandum. Wasaatul ijabah dan saat ijabah pada hari dan saat ijabah pada hari Jumaat. Sebagaimana gesam oleh Allah akan satu saat ijabah pada hari Jumaat. Makanya ba'ura Jumaat ku nyana wate yang memang mustajabah doa. Pun lelaki. Allah Nabi dong perumahnya uranya ke. Benar mustajabah. Maka ada jangan tanya macam. Dah nak trap je. Oh, nago dalam riwayat nanti antara dua khutbah, hotel khatib kedua atau mimbar, yang tersebut dalam hadis. Nyo yang pegang sa'ah ijabahnya, nyo sa'ah ijabah yang tersembunyi. Maka salah satu tempat mustajabah doa adalah ketika khatib duduk antara dua khutbah. Yang saat mustajabah doa. Yang salah satunya. Tapi yang genduk pegang ini kenyanya. Na ba'ura Jumaatnya satu saat. Yang satu saatnya yang mustajabah doa. Yang gesam oleh Allah lah. Hana itu jangan berjalan. Pokoknya ba'ura Jumaat. Makanya urut Jumaat gaya pergunakan. Sehingga tanya urut dah pakai pray Jumaat. Yang kedua, pray urut Jumaat untuk ibadat. Untuk merupakan saatnya. Benda ke dia? Menyot di awak sekolah kena urut puyu pray. Orang minggu ayo. Menyot dia urut Jumaat. Supaya urut Jumaatnya bisa kita fokuskan. Yang kita belajar selama 6 hari. Maka pada hari Jumaat lah kita beramalnya. Jangan sebenarnya pray. Kan pray tetok mendum. Kan pray mendum. Hana. Kalau kan lagi orang pungo je pray mendum hana ada Jumaat. Hana benar. Hai yang ni kau faham juga kan? Kem juga dah benar. Kakak. Oleh sebagaimana alam kesembunyikan orang yang saleh ba makhluk. Kalau li Allah adalah gesam buru saleh yang ba makhluk kan yang nan saleh ramai. Nan salehnya ramai, Muhammad saleh, Muhammad salah kan? Ibnu macam tu ya. Ramai. Tapi orang yang saleh yang betul-betulnya gesam li Allah Taala. Yang betul-betul saleh. Makanya kadang lagi haba bunuh kawan gedanya tiga orang saleh. Tapi ada pun dia. Begini urun salah. Kayo kan? Padahal kakaknya urun saleh. Benar. Makanya yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disembunyikan malam kadar. Sebagaimana disembunyikan berarti saat ijabah Pak Jumaat. Sebagaimana berarti disembunyikan urun yang saleh bak makhluk. Waqtara Ibnu Arabi dan dipilih oleh Ibnu Arabi dan Ibnu Abi Jamrah. Anna salatal usta. Bahawa sungguh sembahyang usta. Hiya majmu' dianya itu kumpulan asar dan subuh. Demam punya Ibnu Arabi itu dan Ibnu Abi Jamrah yang dipegang sembahyang usta adalah sembahyang asar dan subuh. Sembahyang asar dan subuh. Kiban? Jadi solong pahala ji ngan puah. Ngan sembahyang asar. Lu tak sembahyang asar aku. Iji baik ya bandingkan iji pahala sembahyang sunat sembahyang wajib. Pahala buat wajib daripada buat sunatnya hanya perbandingan. Dunia dan seisinya. Kayo kan? Hanya seberangkat orang yang sembahyang fajar, kayo kan? Sembahyang sunat fajar 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti dunia dan seisinya. Adik ke tak berakon. Dia tengok adik nyanyi. Yang sunat tetap. Jadi amalan sunat dengan amalan wajib nyo hana bandingan pahala. Moyo tekedi dan pegat perbandingan. Sebab dia hana gi banding ba amalan. Dan pegat perbandingan. Yang sunat dengan sunat je nyo solo pahala berarti sembahyang puasa sunat urang Khamis. Kayo kan? Dengan sunat 10 Muharram kayo kan? Sunat Asyura. Ngan je dah banding. Tapi moyo tekedi dan banding wajib dengan sunat hana 4. Datuk kada apa maksudnya? Malam. Apa?
Mana malam sunat? Yang pembunuhan sunat cid, nah yang wajib cid. Hai semayang maghrib wajib cid. Mak iron wa te kamalan tu kada hana semayang nan. Pahala haji kena pegang kelebihan malamnya. Nyan baik perbuatan wajib maupun perbuatan sunat. Maka muya dekeri tak pebut perbuatan wajib bab malamnya. Nyan lebih berat dalam pahala. Tak perbuatan sunat dibandingkan malam lebih berat dalam pahala. Yang boleh pegang baik nak rencana banding pahala sunat pahala wajib. Dan salah satu tanda hadis lain, salah satu tanda hadis lemah adalah ketika membicarakan kelebihannya jauh lebih besar daripada pahala wajib. Ini tanda salah satu hadis lain. Tengok pegang mati punya ada pembuat pulang-pulang kok jai pahala. Tahu kan? Yang punya ada ketika pegang pahala le tak bahkan kamu lebihi daripada perbuatan wajib. Ini artinya salah satu tanda hanya hadis yang lemah. Makanya lagi haji. Kak, ino yang genuk pegahnya adalah nak kelebihan bak sembayangnya. Hingga gesom untuk tarumpuk. Berarti nak keistimewaan. Teman le Ibnu Arabi dan Ibnu Abi Jamrah pakan maksud sembahyang ustaznya sembahyang asar dan sembahyang subuh gaya nak dalil. Ya, gaya tuntut dalil dengan dalil-dalil yang banyak. Ya, tu dalil yang banyak yang disyahidkan dengan kelebihan hadaini waqtaini dengan ini dua waktu. Le tak berarti hadis yang mengatakan le pahala berarti sembahyang sembahyang subuh. Le tak pahala sembahyang asar. Nya le tak. Salah satu dah pegah. Walaupun hana disebut secara sarah dukna berarti pahala sembahyang subuh. Disebut sembahyang segala subuh 2 rakaat merupakan pahala berarti bukan dunia dan seisinya. Mam punya sembahyang subuh. Hanggalah. Menyoduk sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat segala subuh 2 rakaat duknan pahala, dan sembahyang subuh duknan pahala. Kaya kan? Makanya kau pegang ini. Letak dalil yang menjelaskan tentang banyaknya ataupun besarnya pahala sembahyang asar dan sembahyang subuh. Sehingga Ibnu Arabi dan Ibnu Abi Jamrah memilih salat usta itu adalah salat asar dan salat subuh. Ya. Kan? Kak. Wa qumu lillahi fi salati qanitin. Dan dirikan olehmu lillahi karena Allah fi salah dalam salat qanitin hal keadaan patuh. Qanitin hal keadaan patuh. Makna patuh pu tila muti'in. Nah, sebagai ulama mengatakan makna qanitin adalah orang yang taat. Ya, jadi putar nak pegang guyu lakukan sembahyang nungku karena Allah dalam keadaan patuh. Dalam keadaan berarti orang yang taat. Buku cuak nak pegang. Buku cuak. Pakai menan. Liqaulihi ta'ala karena pada liqaulihi ta'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabdanya Nabi, perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kunutin fil Quran fa huwa ta'atun. Kau jin. Tiap kunut fil Quran dalam Al-Quran bahwa istamaka bermula dia kunut itu taat. Jadi kunutnya ku dalam Al-Quran yang kenyataan sama dengan pu. Berarti makna qanitin adalah taat ataupun patuh. Bahkan tiap kunut dalam Al-Quran bahwa taat. Berarti makna qanitin adalah taat. Rawahu Ahmad wa ghairu. Dalam riwayat akan hadis oleh Ahmad dan selainnya Ahmad. Ada?